Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja kepada Sang Maha Kuasa yang mana akan menyiksa dalam neraka bagi orang yang melakukan dosa dan durhaka kepada ibu dan bapak. Puji, marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Suci, Zat Rabbul Izzati yang tak pernah ingkar janji dalam membagi rezeki kepada makhluk yang ada di muka bumi. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, tahukah apa itu sabar? Sabar ialah tabah, tahan dalam menghadapi cobaan, baik cobaan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala maupun cobaan yang berasal dari manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar itu ada 4 macam. Sabar dalam menghadapi fardu, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi gangguan manusia, dan sabar dalam kefakiran. Sabar dalam menjalankan kewajiban atau fardu ialah taufik. Sabar dalam menghadapi musibah berpahala, sabar dalam menghadapi gangguan manusia adalah cinta, dan sabar dalam kefakiran adalah ridho Allah Ta'ala. Hadis di atas kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Matan Tanqihul Qaul. Terkadang sesuatu yang diwajibkan bagi kita umat Islam bisa saja memberatkan, seperti sholat, zakat, puasa, begitu pula dengan haji. Akan tetapi, meski terkadang terasa berat, kita umat Islam harus selalu bersabar dengan apa yang diwajibkan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar itu salah satu wasiat dari beberapa wasiat Allah Ta'ala di bumi. Barang siapa menjaganya, maka dia selamat, dan barang siapa menyia-nyiakannya, maka dia akan celaka. Kemudian sabar yang kedua ialah sabar dalam menghadapi musibah. Tingkat sabar yang kedua ini pasti akan dihadapi oleh setiap orang. Dan tentu berat bagi kita untuk melalui suatu musibah. Musibah ini bisa berupa bencana alam, kehilangan suatu benda, kecelakaan, begitu pula dengan suatu wabah. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mencobanya dengan cobaan yang tidak ada obatnya. Jika dia sabar, maka Allah memilihnya, dan jika dia ridho, maka Allah menjadikannya pilihan. Sabar yang ketiga ialah sabar menghadapi gangguan manusia. Bisa jadi, meski sesama manusia yang seharusnya hidup berdampingan, tetapi terkadang seseorang bisa saling membenci karena suatu hal. Oleh sebab itu, dalam situasi demikian, kita perlu bersabar karena di baliknya ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba menahan sesuatu yang lebih utama di sisi Allah selain menahan kemarahan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sabar dalam kefakiran. Hampir semua orang pasti tidak menginginkan hidupnya dalam keadaan miskin, apalagi fakir. Jika sudah digariskan Allah, ada kalanya seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tetap saja jauh dari yang diharapkannya. Oleh sebab itu, jika kita sudah berusaha, tapi hasilnya tetap dalam keadaan sulit, jika kita bisa melaluinya, niscaya pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala bakal menanti kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar sesaat itu lebih baik dari dunia seisinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.